mendapatkan janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Haleluya, bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudaraku, hari ini saya sungguh berbahagia karena masih bisa menjumpai Anda sekalian di rumah, sahabat pecinta program Making Life Better yang tentunya sudah diberkati oleh program ini, dan saya tetap menunggu apabila ada di antara sahabat yang telah dijamah oleh Tuhan, mendapatkan pewahyuan, hidupnya dipulihkan, kirimkanlah kesaksian Anda sekalian, dan saudara langsung bisa mengirim lewat email di pauluswiratno@yahoo.com, atau saudara bisa melihat di Facebook dan saudara bisa kirimkan langsung di Facebook Paulus Wiratno. Senang sekali saya bisa mengunjungi Anda sekalian karena juga saya bisa berbagi apa yang Tuhan baru saja lakukan dalam kehidupan saya. Pewahyuan demi pewahyuan, kebenaran demi kebenaran yang telah mengubahkan hidup saya akan bagikan kepada saudara. Di tahun 2013 ini, Tuhan memberikan hal-hal yang baru, yang luar biasa. Salah satunya ialah bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan janji-janji Tuhan. Bukankah Alkitab penuh dengan janji-janji yang luar biasa? Alkitab adalah kumpulan janji Allah yang diberikan buat kita sekalian, dan kita berhak untuk mendapatkannya. Amin. Persoalannya ialah bagaimana kita bisa mendapatkan janji itu. Nah, saya mau mengajak saudara sekalian untuk belajar dari seorang yang saya kagumi. Buat saya dia adalah seorang pahlawan. Hidupnya luar biasa. Dia mengawali hidupnya dengan baik dan dia mengakhiri kehidupannya dengan sangat baik. Istilahnya, start good, stay strong, finish well. Itulah Yosua. Saudaraku, Yosua adalah seorang tokoh di dalam perjanjian lama yang luar biasa. Kehidupan rohaninya, keahliannya, kepemimpinannya, kehidupan sebagai seorang ayah, luar biasa. Itu sebabnya saya mengajak saudara belajar dari Yosua. Amin. Dari kitab Yosua ini kita akan membahas secara berseri sehingga kita semua bisa diberkati dari hari ke hari. Saya mau memulai dengan mengajak saudara untuk merenungkan sebuah kebenaran bahwa janji Allah itu luar biasa. Alkitab mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di berbagai kebajikan. Roma pasal 4 ayat 21 mengatakan, dan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Salah satunya ialah Allah telah menjanjikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian kepada umat Israel. Jauh sebelumnya, ratusan tahun, Allah pernah mengatakan kepada Abraham waktu ia telah membuat keputusan meninggalkan Ur Kasdim, pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Salah satunya ialah tanah perjanjian. Saudaraku, janji yang sama juga diberikan kepada Yakub, kepada Ishak, kepada Yusuf, kepada Musa, dan kepada umat Israel. Tetapi sayang sekali, setelah berjalan selama 40 tahun putar-putar di padang gurun, umat Israel angkatan pertama, bahkan Musa sendiri, tidak bisa menikmati tanah perjanjian. Padahal mereka tinggal selangkah lagi, menyeberangi sungai Yordan, langsung masuk ke tanah Kanaan. Tapi hari itu, Musa meninggal dunia. Umat Israel berkabung selama 30 hari, 30 malam. Dan setelah mereka berkabung 30 hari, 30 malam, inilah firman Allah yang datang kepada Yosua. Yosua pasal 1 ayat 1-2. Sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Mari kita akan coba membahas pertama mengenai janji Tuhan. Tuhan punya kerinduan untuk kita sekalian, supaya kita sebagai umatnya bisa menikmati janji-janjinya. Dan tadi dikatakan, Allah tidak pernah berdusta.
Allah tidak pernah mengingkari janji. Janjinya adalah ya dan amin. Dulu ada lagu yang saya suka waktu masih mengembalakan atau waktu masih di sekolah kita. Berdiri atas perjanjian Allah. Oh saudaraku, orang-orang yang berdiri di atas perjanjian Allah, berharap di atas perjanjian Allah adalah orang-orang yang akan selalu hidup dengan pengharapan. Inilah salah satu yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita hidup di dalam kebenaran firman, bersandar kepada kebenaran itu dan mengharapkan janji-janji Tuhan, maka kita akan hidup dengan pengharapan. Tapi sayang, pengharapan itu bisa mati karena peristiwa yang tidak kita kehendaki, termasuk kematian. Nah, dalam kasusnya Yosua, saat itu terus terang saja, Yosua sedang menghadapi stres berat. Banyak penafsir yang mengatakan Yosua betul-betul terkejut. Dia sebetulnya tidak siap untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin. Ia tahu persis perjalanan orang Israel. Dia tahu karakteristik umat kepunyaan Allah ini. Alkitab mengatakan bahwa orang Israel itu tegar, tengkuk, keras kepala, susah diatur. Itulah kondisinya orang Israel. Dan selama 40 tahun, Yosua menyertai Musa. Dia tahu persis. Memimpin 2 juta umat Israel itu tidak gampang. Selama ini Yosua telah mengandalkan kepemimpinan Musa. Dan orang yang dia anggap sebagai tokoh, sebagai pemimpin, sebagai bapak, sebagai mentor, sudah meninggal. Yosua tidak siap. Dan banyak penafsir mengatakan Yosua rasa seperti takut untuk melangkah. Belum lagi harus menghadapi orang Kanaan yang cukup besar, punya senjata yang canggih, kepemimpinan yang kuat. Saudaraku, Yosua keder istilahnya. Dia tidak mampu, dia merasa tidak sanggup. Dan untuk itulah Tuhan datang mengingatkan Yosua. Yosua, hambaku Musa sudah mati. Untuk apa Tuhan mengucapkan itu, saudaraku? Bukankah Yosua tahu bahwa Musa sudah mati? Dia ada di samping Musa pada waktu Musa mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dia tahu waktu umat Israel berkabung. Dia yang memimpin semuanya. Dia yang mengorganisir semuanya. Jadi Tuhan itu tahu bahwa Yosua sedang berkabung. Yosua tahu bahwa Musa sudah meninggal. Tetapi kenapa Allah mengatakan hambaku Musa sudah mati, Yosua? Saya pikir ada pembelajaran rohani di sini. Menyesali kegagalan, duka cita di masa lalu, kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau kita tidak bisa memanage dengan baik, maka kita bisa saja tidak pernah mendapatkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Yosua hanya merenung, hanya memikirkan, hanya menyesali, hanya berkabung, maka umat Israel tidak akan pernah menyeberangi sungai Yordan dan mendapatkan Yeriko atau tanah Kanaan, saudaraku. Sama dengan kita. Kalau kita tidak bisa memanage masa lalu, maka kita tidak akan pernah menikmati masa kini dan akhirnya rencana Allah untuk ke depan bisa gagal dalam kehidupan kita. Bukan Allah yang menggagalkan, kita sendiri yang tidak siap untuk mengambil tanah perjanjian atau janji Tuhan. Amin. Lalu pelajaran apa yang kita terima? 1. Untuk bisa menikmati janji Tuhan, maka kita harus bisa memanage masa lalu kita. Begini, kita semua ini kalau mau jujur punya masa lalu sendiri-sendiri. Masa lalu saya dengan masa lalu saudara berbeda. Tapi kalau mau jujur, kita punya lembaran-lembaran yang sama. Ada lembaran masa lalu kita pernah mengalami kegagalan. Ada lembaran masa lalu di mana kita pernah marah dan sakit hati dengan seseorang. Ada lembaran masa lalu di mana kita pernah merasa seperti kita tidak akan mampu lagi. Kita takut, kita khawatir karena kita pernah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apapun juga lembaran masa lalu saudara, saya hanya mengatakan kita harus bisa memanage masa lalu kita. Ada
orang Inggris yang pernah mengucapkan kalimat ini, dan saya yakin ini benar. Kata bijak ini bisa mengingatkan kita. The more anger toward the past you carry in your heart, the less capable you are of loving in the present. Semakin Anda marah terhadap masa lalu, semakin sulit Anda menikmati masa kini. Semakin sulit Anda menikmati masa kini, semakin suram masa depan Anda. Amin. Oleh karena itu, kita harus menjadi pemulung yang baik. Saya selalu mengatakan ini ilustrasi yang paling baik. Kalau saudara melihat pemulung masuk di gang atau di rumah atau di halaman saudara, pemulung yang pintar, pemulung yang cerdik tidak akan mengambil semua sampah. Ya kan? Pemulung punya keahlian khusus. Mengambil yang bisa didaur ulang dan meninggalkan yang tidak bisa dipakai. Artinya begini, kita semua punya masa lalu, ada pengalaman manis, ada pengalaman pahit. Daur ulang, gunakan yang manis-manis, gunakan pengalaman yang menolong saudara untuk mempelajari atau untuk menguatkan iman saudara. Gunakan pengalaman-pengalaman sukses yang menjadi modal untuk saudara menghadapi sukses ke depan. Gunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan yang telah memberikan pembelajaran saudara tentang iman. Yang tidak bisa dipakai lagi jangan dibawa-bawa, saudaraku. Karena kalau saudara membawa luka lama, membawa kepahitan, membawa racun, membawa dendam, saudara tidak akan pernah menikmati hari ini. Saya belum pernah melihat orang yang dendam dan penuh kepahitan, wajahnya ceria. Nah, dengar baik-baik. Hari ini, wajah kita ini adalah korban daripada hari kemarin. Oleh karena itu, pintar-pintarlah menjadi orang yang memanage masa depan. Tuhan mengingatkan kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Artinya, hei Yosua yang sudah-sudah, kita tidak akan kembali ke masa lalu. Musa telah mati, angkatan yang pertama juga sudah mati. Sekarang kamu bertanggung jawab untuk membawa 2 juta umat Israel melangkah, menyeberangi sungai Yordan, mengambil tanah perjanjian. Amin. Sama untuk kita sekalian. Yang sudah-sudahlah. Yang sudah pernah menyakitkan, yang sudah pernah membuat saudara rasa seperti gagal, rasa bersalah, saudara harus bereskan. Dan sekarang waktunya kita melangkah dengan iman. Dan saudara tahu, Allah bisa memulihkan hati saudara. Dan Allah bisa menebus sukacita yang hilang. Damai sejahtera yang hilang di tahun 2012. Mimpi-mimpi yang belum terlaksana di tahun 2012, Tuhan bisa memulihkan. Tuhan bisa mengembalikan. Terserah saudara. Saudara harus bisa melupakan dan memanage masa lalu dengan strateginya Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Amin. Dan saudara-saudara, tidak ada cara lain kecuali kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, berikan saya kekuatan untuk mengampuni masa lalu. Berikan saya pemulihan supaya saya bebas dari kepahitan dan rasa bersalah sehingga saya bisa menjalani 2013 dengan sukacita yang datang dari Tuhan dan saya akan berhasil. Amin. Mungkin saudara mengatakan, Pak Paulus, saya perlu doa supaya 2013 menjadi tahun keberhasilan, tahun keajaiban, tahun di mana saya menyaksikan kuasa Tuhan. Amin. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa kami di dalam surga, kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Dan setiap firman-Mu mengandung janji yang kami punya hak untuk mengklaim janji itu di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa untuk semua pendengar kami, supaya hari ini menjadi hari keajaiban dan firman-Mu menjadi pewahyuan yang baru yang akan mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa dengarkan seri yang berikutnya. Masih dalam seri mengenai mendapatkan janji Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup
lebih baik.